Oke, untuk kalian yang lagi nyari website trading yang bagus, di mana kalian bisa nyari informasi penting soal trading, berita-berita penting soal market. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan kalian ke website. Ada aplikasinya juga, namanya tuh Fastbull. Nah, Fastbull ini adalah sebuah website trading ya, info trading yang menurut saya itu sangat-sangat perfect. Oke, ini istilahnya tuh kayak website-website bagus digabungin jadi satu. Nah, ini jadinya tuh Fastbull ini. Oke. Fastbull ini ada dari berita trading, kalian bisa ngeliat tentang market Asia, Eropa, Amerika, sampai sinyal ya. Kalau kalian pakai sinyal pun kalian bisa support analisa trading kalian dari sinyal yang diberikan Fastbull ini. Sampai kalender ekonomi pun dia juga ada, di mana kalian bisa ngeliat kejadian-kejadian penting yang bisa berdampak soal harga. Fastbull juga menyediakan. Oke, kemudian Fastbull juga menyediakan fitur-fitur seperti basic trading. Jadi kalian bisa belajar trading, khususnya yang basic-basic ya, yang masih pemula. Kalian bisa belajar, semua materinya ada di sini. Kemudian Fastbull juga memberikan fitur perbandingan broker. Jadi kalau kalian bingung pengen pakai broker apa yang teregulasi, kalian bisa membandingkan di website Fastbull ini. Oke, jadi sekali lagi saya sangat merekomendasikan website ini. Ini website bisa membantu kalian untuk trading lebih baik. Oke, jadi kalau kalian bingung mau cari informasi soal trading di website apa, pakai Fastbull ya. Linknya di mana? Link ada di deskripsi video ini. Oke, kalau kalian punya HP, download aja aplikasinya, namanya Fastbull. Oke, now back to the video. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya baru nonton film ini, namanya Margin Call. Saya udah nonton film ini kayak udah 3 kali karena seseru itu. Jadi kalau kalian penasaran, silahkan tonton. Saya nggak akan review filmnya di sini karena ini bukan channel buat nge-review film. Cuman karena saya nonton ini, saya jadi terinspirasi buat bikin video tentang margin call, tentang risk management, bagaimana cara mengatur uang supaya kita tuh nggak bangkrut ya di trading. Jadi saya jamin gitu, kalau kalian nonton video ini, kalian nggak akan pernah bangkrut gitu. Untung sih nggak bisa jamin karena itu kan tergantung strategi dan cara kalian trading. Cuman bangkrut udah nggak mungkin kalau kalian ikutin langkah-langkah yang akan saya kasih di video ini. Nah, sebenarnya saya pengen bikin video ini untuk teman-teman di grup Telegram. Cuma kan saya mikir ini informasi yang terlalu penting untuk saya nggak share di YouTube. Nah, jadi nanti paling saya akan pakai risk management yang ada di video ini untuk trading bareng sama teman-teman di Instagram, di Telegram maksudnya. Nah, buat kalian yang belum join Telegram udah tutup, sorry. Jadi paling nanti saya share aja hasil dari trade-nya. Saya trading bareng sama mereka di Telegram, nanti hasilnya akan saya share ke kalian. Mungkin saya akan bikin grup Discord gratis untuk saya share hasil-hasilnya. Cuma kalau trading barengnya saya sama mereka gitu. But anyways, hari ini kita akan berbicara mengenai margin call, bagaimana cara mengatur uang supaya nggak kena stop out, dan langkah-langkah apa saja yang kalian harus ikuti supaya kalian tuh nggak akan pernah bangkrut di trading. Oke, jadi apa itu margin call? Oke, saya cuma mau kasih tahu kalau saya nggak akan terlalu dalam mengenai teori di sini, karena trading itu ya teori bagus untuk trading, cuman at the end of the day, pada akhirnya ketika kita trading kita nggak akan mikirin soal teori, kita cuma praktek. Cuma margin call itu adalah kondisi di mana kalian dapat notifikasi kalau andaikan margin kalian tuh udah kepake semuanya. Nah, kalau di broker biasanya itu ada level margin yang diberikan oleh broker. Kalau kalian trading forex, trading emas, pasar derivatif, kalian tahu sendiri ada yang namanya leverage 1:100, 1:50, 1:200. Nah, itu kalian pasti tahu lah. Saya nggak akan menjelaskan detailnya. Cuman margin call itu terjadi ketika kalian udah loss, dan karena kalian minjem duit, broker tuh nggak mau minjemin duit, kagak mau mengambil kerugian, menanggung kerugian yang kalian lakukan gitu. Kalian udah untung, maksudnya kalian udah beli, terus harganya turun, kan kalian rugi tuh. Nah, broker tuh nggak mau nanggung kerugian itu, jadi si broker ini minta kalian untuk deposit uang lebih gitu. Biasanya zaman dulu sih di telepon, cuma sekarang kan udah email. Biasanya kalau kalian tuh margin call, kalian akan di email sama si broker kalian. Dan kalau kalian nggak balas-balas itu email, nanti posisi yang paling buruknya, posisi terbuka kalian yang lossnya paling banyak akan di stop out sama mereka.
otomatis. Jadi kalau andaikan kalian pernah trading terus kalian tuh ruginya banyak banget, terus kalian pikir ya udahlah saya tunggu aja sampai besok, tahu-tahu keesokan hari trade-nya udah tutup, nah itu namanya stop out, karena margin level kalian itu udah terpakai semuanya, kayak gitu. Itu di stop out sama broker karena kalian udah ruginya terlalu banyak. Nah itu stop out. Stop out itu terjadi setelah margin call. Oke. Nah basically jadi simpelnya itu margin call itu adalah notifikasi dari broker ketika kalian rugi terlalu banyak. Udah simpelnya begitu aja. Oke. Nah cara supaya nggak kena MC margin call atau stop out itu sebenarnya gampang banget. Pertama, kalian harus tentukan risk per trade kalian. Jadi setiap kali kalian trading, setiap kali kalian tuh buka order, kalian harus tahu resiko atau berapa banyak uang yang ingin kalian. Misalnya kalian, saya nggak mau mempelopori judi di sini ya. Misalnya kalian lagi taruhan sama temen gitu, kalian punya modal 500.000 gitu. Kalian nggak all in. Misalnya kalian cuma kasih 100.000 gitu, 400.000-nya untuk cadangan. Nah, maksud saya seperti itu gitu. Dari total modal kalian tuh siap untuk taruh berapa sih untuk trading. Nah, risk per trade kalian itu seperti itu. Contohnya tuh kayak gitulah. Jadi setiap kali kalian trading, kalian harus tahu resiko yang kalian tanggung kalau kalian loss tuh berapa. Oke? Nah, kalau kalian udah menentukan risk per trade kalian tinggal tentukan stop loss atau SL dari setiap trade yang kalian buka. Oke, jadi kalian jangan pernah buka trade itu jangan pernah nggak pakai SL. Itu rekomendasi saya gitu. Kalau andaikan kalian mau nggak pernah bangkrut, nggak mau kena margin call, selalu pakai SL, selalu pakai stop loss. Nanti saya akan jelaskan detailnya nanti di slide selanjutnya. Kemudian gunakan leverage secukupnya, 1:100, 1:50. Nanti saya akan jelasin juga. Dan yang terakhir, jangan pernah cut loss. Oke? Don't be a coward. Jangan jadi penakut. Menurut saya orang-orang yang cut loss itu orang-orang nggak bisa trading. Takut ya. Pasang atas bawah misalnya. Buat apa coba pasang atas bawah? Ya kan? Terus kalau andaikan turun, rugi, aduh, gue cut loss nggak ya? Cut loss aja dah manual, ya kan? Saya sih sekarang agak bingung gitu ngeliat trader yang cut loss manual gitu. Kan udah ada namanya stop loss. Kalau kalian sudah taruh trade kalian, udah buka trade kalian, tinggalin aja, tinggal tidur. Setiap kali saya, kalau tanya teman di Telegram, kalau andaikan, saya selalu ngajarin mereka kalau kalian udah buka trade, kalian udah buka order, tutup laptopnya, main game, nonton film, atau tidur. Nggak usah diliatin trade-nya, gitu. Kalau andaikan kalian liatin, ya berarti kalian tidak percaya sama strategi kalian dan merugikan diri sendiri karena kalian harus stres ngelihat laptop, ngelihat HP, terus cut loss manual, takut-takut, keringetan. Buat apa sih? Nah, 4 hal ini kalian harus ingat dan kalian perhatikan dengan teliti. Oke, saya akan jelasin satu-satu. Nah, ini yang kalian lihat di depan ini namanya position size calculator. Ya, gitulah. Dan ini bisa kalian gunakan untuk kalian atur risk kalian, stop loss kalian. Karena pertanyaan banyak orang itu adalah, oke, gue tahu ini, gue tahu itu, tapi ketika saya trading, saya mesti masukin berapa lot gitu. Berapa lot sih? 1 lot kah? 0,1 lah. 1 mini lot kah? 2 mini lot kah? Ketika saya mau pasang order itu saya mesti 0, berapa gitu lotnya. Mungkin kalian ada yang bingung, nah saya akan jelasin juga di sini kayak gitu. Nah, ini kan masih kosong nih, nanti saya akan jelasin. Kalian tinggal isi account balance kalian, risk percentage kalian, and so on. Kita akan bahas satu persatu. Nah, cara menentukan stop loss. Sebentar. Ini kan stop loss. Ya benar. Cara menentukan stop loss tuh gampang banget. Kalian gunakan indikator namanya tuh ATR atau ATR ya. Kepanjangannya tuh average true range. Di TradingView ada, di MetaTrader ada, di semua platform trading saya rasa ada itu ya. ATR. Kemudian gunakan periode 14. Biasanya defaultnya angka bawaan dari pabriknya itu yang 14. Nah, kalian gunakan periode aja 14. Nah, basically indikator ATR ini dia menghitung pergerakan harga rata-rata, volatilitas harga di 14 candle terakhir. Kalau periodenya 14, ya 14 candle terakhir. Kalau periodenya 10 candle terakhir, tapi gunakan 14. Jadi misalnya kalian trading di chart 1 jam, berarti itu artinya setiap candle itu terbentuk 1 jam sekali. Berarti kalian sedang mengukur dengan indikator ATR ini volatilitas rata-rata pergerakan harga di 14 jam terakhir atau 14 candle terakhir. Kalau 1 menit ya 14 menit terakhir, kayak gitu. Tapi itu teorinya aja, nggak penting. Kemudian sebelum lihat entry, misalnya kalian udah ketemu entry nih, kalian udah ketemu signal kalian,
Sebelum kalian entry itu kalian lihat 5-14 candle terakhir. Kalian lihat aja satu-satu. Lihat ATR-nya berapa. Misalnya di candle sebelumnya itu 13,5, kemudian ada 12,7, kemudian ada 13. Ya kan berarti rata-ratanya 13 atau 13,5 gitu kan. Nah, kita bulatkan ke nearest safe highest number. Yang artinya kita bulatkan ke harga tertinggi yang terdekat, misalnya rata-ratanya tuh 13,5 ATR-nya. Kalian bulatkan aja jadi 15 pips, biar nggak pelit gitu. Nah, 15 pips ini akan kita kali 2, yang hasilnya 30. Dan 30 pips itu akan menjadi SL kalian, akan menjadi stop loss kalian. Logikanya, kalau andaikan kalian tahu nih volatilitas pergerakan harga 14 candle terakhir itu 15 pips, naik turun 15 pips. Itu pun udah ditambah-tambah ya, harus kan 13,5 misalnya. Kalian pakai SL yang 2 kalinya itu pasti aman gitu. Yang saya nggak 100% aman, tapi untuk SL itu sangat baik. Oke. Jadi caranya adalah kalian lihat ATR kalian kali 2, itulah stop loss kalian. Oke. Jangan tergiur sama orang-orang yang pakai stop loss kecil-kecil. Terus profitnya 15 kali, 20 kalinya, 20 RR segala macam. Saya mau kasih tahu kalian kalau itu ada, cuman it's really hard. Oke, kalau kalian benar-benar ngerti soal risk to reward, tipe to risk, akan sangat sulit. Oke, nanti saya akan kasih contohnya. Jadi alangkah baiknya kalau kalian punya stop loss tuh yang cukup lebar, dan untuk bisa menentukan berapa lebarnya ya pakai ATR itu. Nah, sekarang cara menentukan risk per trade. Oke, setiap kali kalian buka trade, kalian tuh harus taruh risk berapa. Kita kasih contoh di sini ya. Saya kasih contoh di sini. Anggaplah modal kalian tuh 1000. Kalau US dollar berarti sekitar 15 juta lah ya. Ya, sekitar 15 juta rupiah. Atau 1000 dolar ya. Kita biasakan aja melihat dengan dolar. 1000 dolar. Ya, ini modal kalian. Misalnya, kalian pengen tuker kerja kantor kalian yang gajinya 7,5 juta itu dengan trading. Jadi, kalian mikir, oke, gue punya modal 1000 dolar, gue pengen incer 500 dolar per bulan atau sekitar 7,5 juta buat menggantikan gaji di kantor misalnya. Nah, menurut kalian itu nggak realistis. Maksudnya menurut saya itu nggak realistis. Gitu. Ini artinya kalian harus profit 50% dari modal kalian gitu. Dan ini nggak realistis. Dan mungkin bisa mengakibatkan stop out atau MC karena kalian nafsu untuk untung besar dari modal kalian yang kecil gitu. Nah, jadi saran saya tuh trading dengan risk yang rendah. Misalnya kalian punya modal 1000 nih ya kan. Ya kalian harus tahu gitu. Sekali lagi 50% itu setengah dari 1000 kalian. Itu artinya kalian sedang bertaruh 50% dari modal kalian. Setengah dari modal kalian pertaruhkan. Itu kan nggak wise gitu. Kalau kalian mau profit 50%, kalian juga harus siap rugi 50%. Dan apa yang terjadi ketika kalian udah rugi 50%? Modal kalian sisa 500 dolar. Nah, kalau dari 1000 ke 500 dolar, itu kan setengahnya. Tapi, kalau dari 500 ke 1000 lagi, itu bukan setengahnya lagi. Oke, kalian harus untung 100% dari modal kalian. Loh, kok bisa 100%? Kan sekarang modal kalian jadi 500 dolar. Karena kalian udah kalah 50% misalnya kalau kalian kalah. Kalau kalian kalah gitu ya. Berarti dari 500 dolar, untuk kembali ke modal awal kalian harus untung 500 dolar lagi. Yang artinya kalian tadi ruginya cuma 50% dari 1000 ke 500. Sekarang kalian untuk membalikan keadaan, kalian harus untung 100% karena modal kalian jadi 500 sekarang. Kayak gitu. Itu dia kenapa trading itu dengan risk rendah mungkin. Oke. Nah, berapa rendah? Well, maksimum ini udah maksimum banget ya. Itu 5-10%. Saya sendiri pun, saya jujur aja nggak pernah trading dengan risk di atas 2%. Sekarang pun saya trading paling 0,5-1%. Gitu. Dulu sempat 0,25%. 5-10% tuh udah tinggi banget gitu. Dan kenapa begitu? Karena misalnya 10% gitu ya. Misalnya modal kalian tuh 1000 dolar, sekali lagi ya, 1000 dolar. Ini artinya 100% dari modal kalian. Ini kan ya seluruh modal kalian. Kalau kalian risk 10% per trade, ya kan, satu trade kalian risk 10%.
Yang artinya setiap trade kalian siap untuk rugi $100. Ya, dari $1.000 kan 10%nya $100 ya. Ini artinya kalau kalian apes dan kalian rugi 10 kali, ya kan? Kalian rugi 10 kali nih. Kalian kan setiap kali trade kalian taruh $100 untuk siap rugi. Kalau ini kan kalian apes dan kalian rugi 10 kali, modal kalian habis. Karena 100 kali 10 1000 ya. Itu dia kenapa jangan gede-gede risknya. Semakin gede risknya itu semakin dikit juga kesempatan yang kalian dapatkan. Maksudnya gimana ya? Kalian tuh loss-nya akan semakin gampang lah. Untuk bangkrutnya semakin gampang. Oke, kalau 10% ya berarti kalian cuma perlu rugi 10 kali berturut-turut untuk modal kalian 0. Kalau andaikan 5%, kalian harus rugi 20 kali supaya, maksudnya 20 kali supaya modal kalian habis. Dan again, jangan lupa juga semakin kalian habis modalnya, kalian juga harus mempertaruhkan, misalnya kayak gini. Dari $1.000, ya kan? Kalian rugi ke, misalnya rugi sampai 500. Jadi modal kalian sisa 500 sekarang. Ya kan? Nah, tadi kalian tuh setiap kali trading itu kalian risk $100. Ya kan? Ini kan tadi berarti 10%-nya dari $1.000 ini kan $100. Tapi ketika misalnya kalian rugi terus, sekarang modal kalian $500 dan kalian pengen risk $100 lagi. Nah, ini sudah bukan 10% dari $500 kalian. Tapi sudah menjadi 20% dari $500 kan. $100 itu 20% dari $500 kan. Itu dia. Sekarang kalian tradingnya dengan risk yang lebih tinggi lagi, 20%, ya kan? Kalau kalian turun 2 kalinya ini, ya kan, habis kalian MC, margin call. Udah, biasa kan 40% margin call tuh, kasih email sama broker. Nah, jadi risknya jangan tinggi-tinggi gitu. Kecil-kecil aja. Jadi setiap kali kalian trading itu maksimum 5%. 10% udah terlalu tinggi sih. Jadi jangan diikutin. Tapi kalau kan modal kalian sangat kecil dan kalian sangat nekat, 10% tuh udah tinggi banget lah gitu. Oke. Jadi turunkan ekspektasi kalian gitu. Lebih baik modal gede, risk kecil daripada modal kecil, risk gede. Nanti MC stres, rage quit akhirnya. Nah, ini yang dipertanyakan semua orang. Kalau kalian pengen buka order, nah volumenya berapa? Kalian harus pakai lot tuh berapa? Nah, saya akan ngajarin kalian gimana cara mencari volume. Ini kalian harus isi berapa nih, caranya gimana. Oke. Nah, kembali lagi ke position size calculator. Oke, saya akan menjelaskan ke kalian, saya akan kasih contoh kalian di pasangan Euro USD nih, di bawah nih, Euro USD. Oke. Nah, ini contohnya, oke, contoh crude depiction, oke, very common, oke. Sekali lagi, account balance $1.000, oke. Ini kan kalau tadi kita lihat dia tuh kosong ya. Nah, anggap aja kita udah isi satu-satu ya. Kita isi misalnya modal kalian tadi $1.000, ini modal. Kemudian kita misalnya taruh risk percentage kita mau 5% dari $1.000 ini, ya kan? Atau sekitar, ini risk ya, 5% atau sekitar nih, tulisannya amount at risk $50, ya kan? 5% dari $1.000 itu $50. Berarti kalian pertaruhkan, kalian trading dengan $50 gitu. Nah, stop loss itu kalian pengen misalnya di 20 pips, oke? Nah, berapakah standard lots yang harus kalian standard lots yang harus kalian taruh di MetaTrader atau TradingView. Nah, ini kalian lihat ini 0,25. Jadi kalian di volume tadi, tulisan volume, kalian tinggal isi aja 0,25. Nah, ini lot yang mesti kalian taruh ketika kalian entry, segini, oke? Tinggal ikutin aja. Kalian ubah-ubah sendiri sesuai detail akun kalian. Nah, kalian juga harus tahu gitu ya. Di sini ada tulisan position size units 25.000. Kalian tahu leverage kan? Kalau kalian tuh apply di broker,
kalian akan dikasih leverage 1:100 misalnya, atau 1:200 misalnya. Nah, misalnya kalian dapat akun yang 1:100. Ini udah besar banget ya. Itu artinya adalah kalau kalian punya modal 1000, kalian itu bisa, buying power kalian itu 1000 kali 100, yang artinya itu 100.000, atau sekitar 1 standard lot ya. Ini teori lagi, silakan dicari, oke. Kalian harus mengerti soal ini teori, cuman ketika tradingnya itu nggak terlalu berguna, cuma ya saya kasih tahu kalian aja. 100.000 itu 1 standard lot. Nah, basically ketika kalian melihat ini, kalian harus tahu buying power kalian berapa. Nah, cara untuk tahunya adalah kalian lihat balance kalian 1000, ini modal kalian 1000, dan kalau andaikan kalian dikasih akun sama broker itu 1:100, itu artinya buying power kalian adalah 1000 kali 100. Oke, berarti buying power kalian itu 100.000. Nah, selama position size yang di sini itu tidak melebihi buying power kalian di 100.000, kalian masih bisa entry. Oke, karena bagaimana lu bisa punya akun 1000 tapi kalian buying power-nya 25.000? Ya kalian tanda kutip pinjam duit dari pinjam duit dari market gitu. Kayak DP rumah lah, KPR. Misalnya KPR kan biasa 10% ya, atau 20% KPR. Ini kalian cuma down payment 1% dari leverage kalian gitu. 100.000 kalian cuma down payment 1.000 misalnya, ya kan? So, kalian lihat aja, ini position size-nya berapa. Kalian bandingkan dengan ini tadi, 1:100 dikalikan dengan modal kalian. Oke, dikalikan dengan modal kalian, berarti buying power kalian ada 100.000. Tapi hati-hati, karena ini uang pinjaman. Itu dia, kalian bisa margin call. Kalau kalian risknya gede-gede, risknya kalian nggak perhatikan, habis sudah gitu. Nah, ini ada contoh lagi di akhir. Sebentar. Nah, ini contoh yang tidak berhasil. Misalnya dengan scenario sama ya, modal kalian 1000 dan buying power kalian itu leverage-nya 1:100. Itu artinya buying power kalian itu ini yang berhasil deh ya. Buying power kalian itu 100.000. Nah, ini masih masuk nih, ya kan? Position size. Nah, ini udah pas banget nih. Biasanya sih saya nggak bakal ambil trade kalau andai kan 100.000. Nah, ini kenapa bisa 100.000? Karena risk percentage-nya masih 5%, tapi stop loss-nya kita kurangin jadi 5 pips gitu. Nah, itu dia kenapa stop loss tuh jangan kecil-kecil. Semakin kecil stop loss-nya, akan semakin juga besar pips dolar per pipnya gitu. Setiap kali kalian 1 pip itu akan semakin besar dolarnya. Misalnya $1 per pips jadi $5 per pip misalnya. Jadi setiap kali kalian naik 1 pip, kalian antara untung atau rugi $5 misalnya, kayak gitulah. Jadi semakin besar dolar per pipnya, semakin besar. Itu dia kenapa stop loss itu jangan terlalu kecil. Oke, nanti position size kalian itu akan lebih besar, dan kalau andaikan kebesaran, nanti buying power kalian nggak cukup gitu. Sama seperti di sini yang sebelahnya, ini kenapa bisa 75.000? Karena saya ganti di sini risk percentage-nya jadi 15%. Oke, stop loss-nya tetap 20, tapi karena risk kita lebih tinggi, kita butuh lebih tinggi buying power 75.000. Untungnya kalau kita leverage-nya 1:100, itu masih masuk karena buying power kita 1000 kali 100 itu 100.000. Kayak gitu. Kalau andaikan kalian pakai ya yang 1:50 misalnya dari broker, berarti artinya buying power kita cuma 50.000 nih dari modal kita yang 1000. Ya kan, 1000 kali 50.000. Ini artinya kedua trade ini kita nggak bisa ambil karena buying power kita nggak cukup. Kita butuh leverage yang lebih besar. Tapi tidak baik kalau kita pakai leverage yang lebih besar cuma karena modal kita kecil, kayak gitu. Kita maksain yang sebenarnya bukan buying power kita maksain untuk minjem gitu. Ya, minjem kebanyakan. Itu yang bikin kita bisa margin call atau stop out. Kita jadi nafsuan. Kayak gitu. But ya, intinya video ini mudah-mudahan membantu.
Kalau kalian nggak ngerti, tolong diulang-ulangin. Ini sebenarnya penting banget untuk trading. Trading tuh bukan cuma strategi, oke. Kesimpulan dari video ini adalah, kalau bisa ditarik dua hal, ya kesimpulannya adalah gunakan risk sekecil mungkin, oke. Dan stop loss selebar mungkin. Udah, gitu aja. So, simpelnya itu, risk itu sekecil mungkin lah. Dan stop loss-nya itu selebar mungkin. Oke, sekali lagi, risk sekecil mungkin dan stop loss selebar mungkin. Oke, untuk yang di grup Telegram, ini risk management buat kalian. Kalian bisa ikuti. Kalian samakan dengan akun kalian dan berapa modal yang kalian punya, risk kalian. Jadi nanti kalau andaikan kita trading bareng, saya nggak bertanggung jawab kalau andaikan money management kalian berantakan gitu. Kalau misalnya modal kalian $1.000 dan kalian pakai 50% risknya gitu kan. Misalnya, dan saya cuma pakai 2% risknya. Dan misalnya saya kalah 2 kali berturut-turut, modal kalian habis, kalian marah-marah, ya itu bodohnya kalian kayak gitu. So ya, kayak gitu. Intinya mudah-mudahan membantu, and see you guys on the next video. Bye-bye.